Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum belajar, mari kita berdoa agar apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita mulai lagi pembelajaran kita. Untuk minggu ini kita masih di tema 5 yaitu wirausaha. Subtema 2, usaha di sekitarku, pendamping pembelajaran 1. Yang pertama ada muatan IPS KD 3.3 dan 4.3, yaitu tentang komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Cobalah bertanya kepada temanmu di kelas, adakah yang orang tuanya memiliki kegiatan ekonomi di bidang wirausaha? Wirausaha merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara mandiri. Seorang wirausahawan harus memiliki kemampuan kreatif dan inovatif, jeli dalam melihat peluang, dan selalu terbuka untuk setiap masukan agar usahanya terus bertambah. Wirausaha banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Contoh kegiatan wirausaha adalah pengusaha kain batik. Pengusaha tersebut menggunakan kain untuk membatik. Kain tersebut berasal dari pembudidayaan tanaman kapas di Indonesia. Meskipun menggunakan bahan baku dari negara sendiri, para pemilik wirausaha seringkali menggunakan juga teknologi atau mesin yang berasal dari luar negeri, seperti mesin jahit yang digunakan untuk membuat pakaian dari kain batik tersebut. Penggunaan teknologi atau mesin merupakan salah satu wujud kerjasama dengan negara lain. Kita mendatangkan mesin dari negara lain. Ini merupakan contoh kegiatan impor barang. Impor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri. Selain impor barang, kerjasama ekonomi antar negara juga dapat dilakukan melalui ekspor. Ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dalam negeri ke pasar luar negeri. Contohnya, produsen mebel dan batik mengekspor hasil produk mereka ke negara-negara ASEAN atau wilayah negara lainnya. Sekarang perhatikanlah gambar berikut. Menurutmu, manakah yang merupakan barang impor dari gambar berikut ini? Tuliskanlah alat dan bahan produksi dalam negeri dan luar negeri yang digunakan dalam kegiatan gambar berikut itu. Muatan selanjutnya ada muatan IPA KD 3.5 dan 4.5, yaitu benda magnetis dan benda non-magnetis. Tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Benda magnetis terbuat dari bahan logam seperti besi dan baja. Benda non-magnetis tersebut terbuat dari bahan non-logam seperti kayu, kaca, karet, dan plastik. Ada juga benda yang terbuat dari logam tetapi tidak dapat ditarik magnet, yaitu seperti benda yang terbuat dari aluminium dan tembaga. Ayo sekarang perhatikanlah gambar berikut ini. Apakah ini termasuk benda magnetis? Jika iya, silakan dijelaskan, dan jika bukan, silakan dijelaskan juga. Tulislah di buku tulis kalian masing-masing. Sedangkan benda ini, apakah ini termasuk benda magnetis? Silakan juga kalian jelaskan jawaban kalian di buku tulis kalian. Ayo, cobalah temukan benda-benda magnetis dan non-magnetis di sekitarmu. Muatan selanjutnya ada muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6, yaitu menuliskan riwayat hidup. Riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan.
Informasi diri yang ditulis dalam riwayat hidup harus didasarkan pada fakta dan disajikan dengan sangat rinci. Hal tersebut bertujuan untuk menjelaskan tentang jati diri kita kepada orang lain. Riwayat hidup dapat ditulis dengan dua bentuk, yaitu bentuk singkat dan bentuk narasi. Penulisan riwayat hidup dalam bentuk singkat biasanya tampak seperti formulir. Informasi disusun dalam bentuk poin-poin dan disusun secara berderet dari atas ke bawah dengan berurutan. Penulisan riwayat hidup seperti ini lebih sering disebut dengan daftar riwayat hidup. Penulisan riwayat hidup dalam bentuk singkat merupakan cara penulisan riwayat hidup yang paling sering dijumpai di masyarakat. Riwayat hidup dalam bentuk narasi disajikan dalam bentuk paragraf atau tulisan memanjang. Riwayat hidup dalam bentuk narasi ini ditulis dengan menggunakan kalimat lengkap. Penulisan riwayat hidup secara narasi cenderung tampak seperti penulisan sebuah cerita. Sesuai tujuannya, riwayat hidup biasanya digunakan untuk menjelaskan tentang siapa diri kita kepada orang lain dalam suatu kegiatan yang memerlukan pengenalan diri. Contoh kegiatannya yaitu seperti kegiatan pendaftaran anggota komunitas atau organisasi, pendaftaran perlombaan, serta melamar suatu pekerjaan. Penulisan riwayat hidup ini nantinya akan memudahkan penyelenggara kegiatan formulir untuk mengenal diri kita dengan lebih cepat. Berikut adalah hal-hal yang biasanya ditulis dalam sebuah riwayat hidup. Yang pertama ada identitas diri. Identitas diri ini meliputi nama, usia, alamat, tempat dan tanggal lahir, serta kontak yang dapat dihubungi. Yang kedua, menceritakan tentang riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan merupakan daftar yang berisi tentang informasi pendidikan yang pernah atau sedang ditempuh. Sedangkan yang ketiga itu berisi tentang pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan. Pada bab ini itu meliputi kegiatan atau organisasi yang pernah diikuti semasa sekolah hingga saat ini, seperti ekstrakurikuler, komunitas, dan seminar. Sedangkan yang keempat yaitu ada bagian prestasi. Pada bagian prestasi ini meliputi berbagai penghargaan yang pernah diraih dari dahulu hingga sekarang. Dan yang kelima yaitu ada keterampilan atau kemahiran. Keterampilan atau kemahiran ini biasanya berisi tentang daftar keterampilan yang dia miliki, seperti keterampilan berbahasa asing, keterampilan bermusik, keterampilan berolahraga, atau keterampilan dalam bidang teknologi. Ayo sekarang cobalah membuat daftar riwayat hidupmu sendiri. Lalu tuliskan di buku tulis kalian dan kerjakanlah latihan soal yang ada di buku kalian. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam belajar. Ibu harap kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap taati protokol kesehatan. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.